Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Arif Ramadan dengan NIM 2024 0102 167 dan teman saya. Aku Jonathan dengan NIM 2024 0102 117. Kami dari kelompok 16 yang akan membahas tentang overhead departemen bagian 2, tugas dari Bu Lila. Baik, jadi kita akan bahas tentang allocation dan variable costing, di mana dua metode ini sangat penting dalam penentuan biaya produksi di akuntansi biaya. Topik ini juga sangat penting karena pemilihan metode dapat mempengaruhi hasil laporan laba rugi, keputusan manajerial, bahkan etika dalam pelaporan keuangan. Tujuan kami menyampaikan video dan presentasi kali ini juga agar kita semua memahami perbedaan antara kedua metode tersebut, bagaimana cara menghitungnya, dan apa dampaknya terhadap laba perusahaan. Kita masuk ke pengertian dasar costing. Sebelum memasuki kedua metode ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu costing. Costing adalah proses menghitung semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga biaya overhead pabrik. Dalam akuntansi biaya, ada dua pendekatan utama. Yang pertama ada absorption costing atau full costing. Yang kedua ada variable costing atau direct costing. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana perusahaan memperlakukan biaya tetap pabrik atau FOH-nya. Kalau di absorption costing, FOH masuk ke harga pokok produk, sedangkan di variable costing, FOH dianggap sebagai biaya periode dan langsung dicatat di laporan laba rugi. Baik, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang absorption costing. Metode ini disebut juga full costing karena semua biaya produksi diserap ke dalam produk. Biaya yang dimasukkan meliputi 1. Bahan langsung dari material, 2. Tenaga kerja langsung dari labor, 3. Overhead variable, variable overhead, dan yang terakhir overhead tetap, fixed overhead. Jadi kalau perusahaan memproduksi barang tapi belum dijual, maka biaya tetapnya ikut tersimpan di persediaan. Contohnya, jika sebuah pabrik membuat 1000 unit dengan biaya tetap pabrik 10 juta rupiah, maka setiap unit akan menyerap 10.000 sebagai bagian dari FOH. Kalau 200 unit belum terjual, maka biaya tetap sebesar 2 juta masih tersimpan di persediaan dan belum dibebankan ke laba rugi. Berbeda dengan absorption costing, variable costing hanya menghitung biaya variabel dalam harga pokok produknya. Artinya, yang dimasukkan ke produk hanyalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead variabel. Sementara, biaya tetap pabrik tidak dimasukkan ke produk, tapi langsung dianggap biaya periode dan dicatat di laporan laba rugi saat itu juga. Sebagai contohnya, kalau perusahaan punya biaya tetap 10 juta, di variable costing seluruh 10 juta langsung dibebankan pada bulan tersebut, tidak peduli berapa unit yang diproduksinya. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial karena membantu melihat bagaimana perubahan volume produksi dapat mempengaruhi laba. Oke, di sini ada tabel perbandingan antara kedua metode. Jadi kita bisa lihat perbedaan utama antara kedua metode ada di perlakuan terhadap biaya tetapnya. Di absorption costing, FOH masuk ke harga pokok produk, sementara variable costing, FOH masuk langsung menjadi biaya periode. Kalau produksi lebih besar daripada penjualan, laba absorption akan cenderung lebih tinggi. Kenapa? Karena sebagian FOH masih tertahan di persediaan dan belum masuk ke beban. Sebaliknya, kalau produksi lebih sedikit dari penjualan, laba variabel akan lebih tinggi. Karena FOH yang dulu tersimpan di persediaan sekarang keluar ke harga pokok penjualan. Jadi perbedaan laba ini bukan karena penjualan berubah, tapi karena cara pelakuannya terhadap biaya tetap berbeda. Langkah-langkah perhitungan costing sebenarnya cukup sederhana ya. Untuk absorption costing, pertama kita harus menentukan tarif FOH-nya, yaitu total biaya tetap dibagi dengan kapasitas dasar. Selanjutnya, kita bisa hitung biaya per unitnya dengan rumus direct material ditambah dengan direct labor ditambah dengan variable overhead dan juga ditambah dengan factory overhead.
Kalau ternyata produksi lebih kecil dari kapasitas, maka akan muncul yang disebut dengan underapplied overhead. Artinya, biaya tetap yang tidak terserap. Dan untuk variable costing, kita cukup hitung biaya variabel per unitnya, yaitu dengan cara direct material ditambah dengan direct labor, lalu ditambah dengan variable overhead. Sedangkan si FOH-nya langsung masuk ke biaya periode di laporan laba rugi. Jadi bedanya di absorption, FOH disebar ke setiap unitnya, sedangkan di variabel FOH-nya langsung diakui sekaligus. Selanjutnya, itu hubungan antara produksi dan penjualan. Nah, hubungan antara produksi dan penjualan ini sangat penting karena mempengaruhi laba. Kalau produksi sama dengan penjualan, laba dari kedua metode akan sama. Kalau produksi lebih banyak daripada laba absorption akan lebih tinggi karena ada FOH yang belum diakui sebagai beban. Tapi kalau produksi lebih sedikit, laba variabel akan lebih tinggi karena beban FOH dari persediaan sebelumnya ikut dikeluarkan. Secara matematis, perbedaan laba bisa dihitung dengan rumus selisih laba sama dengan tarif FOH per unit dikali perubahan unit persediaan. Contohnya, kalau FOH per unit senilai Rp4.000 dan ada 5.000 unit persediaan naik, selisih laba sama dengan 4.000 dikali 5.000 sama dengan 20 juta. Artinya, laba absorption akan lebih tinggi 20 juta dari variabel. Sekarang mari kita lihat contoh nyatanya dari White Laser Company memproduksi 23.000 unit pada tahun 2009, yang dimana kapasitas normalnya 27.000 unit. Mereka menggunakan dua tarif overhead. Variable overhead sebesar $0,25 per jam tenaga kerja langsung, dan factory overhead sebesar $3,90 per jam mesinnya. Karena produksi lebih rendah dari kapasitas, perusahaan mengalami underapplied overhead. Variable overhead sebesar $480 dan factory overhead sebesar $13.840. Kemudian di tahun 2010 dan 2011, mereka mencoba menghitung laba dengan dua metode, di mana hasilnya pada tahun 2010 laba absorptionnya 77.500 dan laba variabelnya 57.500, dan tahun 2011 laba absorptionnya 67.500 dan laba variabelnya 75.500. Artinya di 2010 produksi lebih besar dari penjualan, sehingga laba absorption lebih tinggi. Tapi di 2011 sebaliknya, penjualan lebih tinggi sehingga laba variabel yang lebih besar. Rekonsiliasi laba. Dari hasil White Laser, kita bisa lihat perbedaan laba hanya berasal dari perusahaan FOH di persediaan. Tahun 2010 ada 5.000 unit, tambahan di persediaan dengan FOH $4 per unit. Jadi 5.000 dikali 4 sama dengan $20 USD. Itulah selisih laba absorption yang lebih tinggi. Tahun 2011, persediaan berkurang dari 2.000 unit dikali 4 sama dengan $8.000 USD. Jadi laba variabel lebih tinggi sebesar $8.000. Ini membuktikan bahwa selisih laba tidak ada hubungannya dengan efisiensi atau penjualan, tapi hanya karena perbedaan waktu pengakuan biaya tetap. Sebelum menentukan tarif overhead, perusahaan harus memilih jenis kapasitas yang akan digunakan. Ada 4 jenis kapasitas, yaitu yang pertama ada theoretical capacity, kapasitas maksimum tanpa gangguan. Yang kedua ada practical capacity, kapasitas realistis dengan waktu istirahat dan juga perawatan. Yang ketiga ada normal capacity, kapasitas rata-rata jangka panjang. Yang keempat, yang terakhir, ada expected capacity, kapasitas yang diharapkan di periode tertentu. Pilihan kapasitas ini penting karena akan menentukan tarif factory overhead per unitnya. Semakin rendah kapasitas yang dipilih, semakin tinggi biaya factory overhead per unit, dan bisa mempengaruhi perhitungan laba atau selisih dari overhead. Metode analisis dan isu etika. Dalam analisis biaya ada beberapa metode yang digunakan. Pertama, Halo Method menghitung biaya tetap dan variabel dari dua titik data aktivitas tertinggi dan terendah.
Contohnya jika pada 10.000 unit biaya 30 juta dan pada 6.000 unit biaya 22 juta, maka biaya variabel per unit bisa dihitung dari selisihnya. Selanjutnya, least squares regression. Lebih akurat metode ini dikarenakan menggunakan semua data untuk menemukan hubungan biaya dan aktivitas. Selanjutnya, flexible budget digunakan untuk menyesuaikan anggaran dengan tingkat aktivitas aktual. Selain teknis, ada juga isu etika yang sering muncul. Manajer bisa memanipulasi laba dengan cara menaikkan produksi agar FOH tampak kecil per unit. Atau bisa juga mengubah klasifikasi biaya supaya laba terlihat besar. Tindakan seperti ini melanggar etika akuntansi karena menyesatkan pemangku kepentingan. Kami ingin menutup presentasi ini dengan satu kalimat. Variable costing membantu manajer memahami kinerja bisnis, Sedangkan absorption costing memastikan akurasi laporan keuangan. Sekian presentasi dan video ini dari kami. mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima Terima kasih. kasih.